Jagalah perasaanmu agar selalu baik minimal di pagi hari, karena mood yang baik di pagi hari akan menentukan bagaimana kita menyikapi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang kalau kita ngeliatin income sendiri, terus kita list dengan seluruh kebutuhan yang memang sesuai dengan keinginan kita, itu pasti rasa-rasanya nggak cukup, bener nggak sih? Hal ini tuh dirasakan gak cuma yang punya gaji memang secara hitungan baik pemerintah atau tenaga kerja itu di bawah dari idealnya alias di bawah UMR. Kadang-kadang gaji yang udah di atas berkali-kali lipat dari UMR pun selalu ngerasa nggak cukup untuk mengcover kebutuhan. Tapi apapun yang terjadi, mudah-mudahan meskipun gaji kita hari ini belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan keinginan hidup, tapi minimal membuat kita mampu bertahan hidup. Oke, jadi kembali lagi, metode apapun dalam budgeting hanya memberikan batasan agar kita sadar atas kemampuan. Karena kadang ada kondisi di mana kita mau tapi nggak mampu, atau mampu tapi tidak mau. Nah, budgeting itu metode apapun, baik kekeibo, presentase, karet gelang, hanya memberikan batasan ya teman-teman. Nah, kalau saran dari Bun Ai, kalau memang gajinya saat ini secara hitung-hitungan tuh kayak mohon maaf masih di bawah ideal, mendingan pakai presentase 80 10 10. Di mana 80% untuk kebutuhan, 10% untuk saving dan 10% lagi untuk lain-lain. Jadi, kalau kita langsung tarik garis lurus nih, dengan gaji Rp1.800.000 per bulan, maka 80%-nya ini bisa untuk kebutuhan, sementara 10% lagi untuk saving dan 10% lagi untuk lain-lain. Nah, jadi 10% untuk saving ini fokus aja ke dana darurat ya, teman-teman. Rp180.000. Atau misalnya mau 150.000 juga boleh, 30.000-nya untuk sedekah. Selanjutnya 10% lagi untuk lain-lain. Lain-lain ini fokuskan dulu untuk pajak tahunan dan dana tak terduga. Karena kita harus berpikir seperti ini. Ketika gaji kita kurang 1,8 tanpa hutang aja kita kurang, apalagi kalau kita buka pintu hutang. Yang sebenarnya kalau mau jujur, hutang itu kan membuat kita keluar uang jauh lebih banyak. Sebagai contoh, hari ini kita mau beli mobil harganya 300 juta. Hari ini aja kita nggak mampu untuk bayar 300 juta. Nah, tapi kita beli mobil seharga 300 juta plus bunga yang ujung-ujungnya nanti kita akan kumpulkan uang sebanyak 350 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi, hutang itu membuat kita keluar uang jauh lebih banyak. Makanya untuk hutang ini ibaratnya ya benar-benar diatur dalam Islam tuh sehati-hati mungkin. Jadi bukan gak boleh berhutang, boleh, tapi kalau bisa benar-benar dalam kondisi urgent yang sangat-sangat. Kecuali hutangnya dalam hukum-hukum Islam nih, tapi kan sekarang jarang banget. Bahkan untuk bank-bank yang memang sudah syariah masih ada komposisi bagi hasil, mudoroba dan sebagainya yang mengharuskan kita juga untuk membayar jauh lebih banyak dari yang kita butuhkan. Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Next time kita bahaslah tentang hutang. Nah, selanjutnya di sini adalah 10%-nya untuk pajak tahunan dan dana tak terduga. Berarti 80%-nya ini untuk kebutuhan di Rp1.440.000. Nah, buat teman-teman yang memang saat ini penghasilannya pas-pasan, terus selalu kebablasan, hobinya jajan, cari diskonan, gak kuat kalau misalnya ada promo buy one get one. Nah, udah deh. Mendingan coba jangan pakai anggaran per bulan, tapi anggaran yang dibagi-bagi per amplop. Fungsinya apa? Fungsinya di sini untuk memanipulatif gitu pikiran kamu kalau nanti terjadi kebablasan di tengah-tengah. Biasanya kalau orang kebablasan yang di tanggal 10, tanggal 15 itu akan nerusin kebablasannya dengan mengatakan ya udahlah ya, nanti gajian aku perbaiki lagi. Pokoknya sekarang happy-happy dulu deh bulan besok, mudah-mudahan mulai budgeting lagi, mulai taat lagi. Nah, biasanya seperti itu. Dengan metode amplop, ini membuat kita jadi punya semangat baru di setiap minggunya. Jadi nggak usah nunggu gajian lagi, tapi setiap minggu tuh kita jadi kayak semangat. Oke, minggu ini aku boros ya. Minggu depan, bismillah, buka amplop kedua, jangan sampai boros lagi. Kayak gitu ya. Siapa nih di sini yang udah pakai metode amplop dan ternyata lebih efektif? Boleh ya, tulis-tulis di kolom komentar. Nah, di sini untuk kebutuhan 80% Rp1.440.000, makanya boleh pecah-pecah jadi beras Rp100.000, listrik Rp150, SPP ngaji Rp25.000, pulsa Rp50.000, kebutuhan pokok Rp100.000, lain-lainnya Rp15.000.
Jadi totalnya 440. Nah, sisanya yang 1 juta, Bun Ai lebih sarankan untuk menggunakan metode per week atau amplop. Cara membaginya jangan langsung rata ya. Misalnya 1 juta dibagi 4 amplop jadi dua setengah. Nah, itu nggak Bun Ai sarankan ya teman-teman. Kenapa? Karena pastinya kan di setiap minggu itu kita memiliki psikologi yang beda-beda ya. Biasanya kalau awal-awal gajian tuh udah habis juga kebutuhan-kebutuhan rumah, pastinya butuh uang jauh lebih banyak. Kita juga udah nungguin banget momen gajian, pastinya butuh self reward. Jadi hal-hal itu yang membuat jangan membaginya itu sama rata. Tapi yang terpenting untuk semua kewajiban dan hal-hal pokok yang sifatnya beras, terigu, deterjen itu bisa stok di awal supaya kedepannya tuh tinggal mikirin gimana caranya ya 1 juta tuh biar cukup untuk makan, jajan, dan juga pengeluaran yang tidak terduga. Emang kalau dipikirin sih agak sulit ya, tapi bismillah, di setiap kesulitan pasti Allah kasih kemudahan. Kalau kemudahannya tidak nampak, kamu bisa hadirkan sendiri dengan tidak mengeluh, karena mengeluh akan menyerap energi positif kamu dan energi negatif kamu akan lebih meningkat lagi. Jadi mengeluh tuh nggak menyelesaikan apapun, tapi kembali lagi kalau curhat itu boleh. Tapi usahakan curhat sama orang yang tepat sehingga yang terjadi tuh apa ya bisa memberikan solusi bukan nambah emosi. Apalagi kan perempuan sifat dasarnya ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya curhat sama orang yang salah, waduh, aku sih kalau gaji segini aku nggak bakal sanggup. Waduh, aku kalau jadi kamu aku udah marah-marah sama suami. Wah udah, pulang beneran marah-marah itu. Yang tadinya tuh mungkin punya mindset masih alhamdulillah, suami masih punya kerjaan, suami masih bisa apa ya, memenuhi kebutuhan meskipun ya pas-pasan. Itu seketika bisa runtuh kalau salah curhat sama orang. Ujung-ujungnya bener-bener 1 juta tuh kayak udahlah pokoknya ambiar jangan ya teman-teman. Jadi usahakan kita itu kalau mau curhat boleh banget karena kan memang secara logika kita perempuan butuh didengarkan. Kadang nggak usah ngasih apa-apa, tapi cukup mendengarkan, meyakinkan bahwa kamu kuat, kamu hebat, itu tuh udah benar-benar membuat wanita pulang dengan sukacita. Jadi usahakan buat yang saat ini diberikan kemudahan dalam rizki, kalau ngerasa, wah 1,8, 1 juta sebulan cukup apa? Tahan komentarnya ya di kolom komen, supaya yang lagi dalam fase 1,8 ini tidak merasa bahwa dia benar-benar orang yang paling tersiksa gitu atau orang yang paling merana di dunia ini, enggak ya. Kalau kita nggak bisa bantu lewat materi, minimal kita bantu lewat support. Oke, selanjutnya di sini untuk per week ngebaginya itu week 1, week 2, week 3, week 4. Yang pertama tuh 300.000, yang kedua sama 3 250, dan selanjutnya 200.000 rupiah. Nah, kalau mau food prep boleh, misalnya Bun Ay aku kalau belanja di pasar jauh lebih murah ya udah beli sekalian nggak apa-apa untuk 1 minggu ke depan. Nah, kalau untuk ikan dan sebagainya itu bebas aja, misalnya mau di stok juga hayu. Tapi kalau saran Bun Ay mohon maaf belinya dadakan aja karena biasanya beli protein hewani itu bakal nyerap budget langsung gede sehingga nanti kesananya teman-teman tuh bakal keteteran untuk menuhin ya kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau saat ini kita lagi dalam fase kesulitan ekonomi, memang pilihannya tuh dua hal, yaitu bersyukur dan berusaha. Jadi bersabar juga iya, tapi lebih Bun Ai sarankan bersyukur dan berusaha. Kenapa? Bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga masih punya pikiran gimana caranya nyari tambahan dan berusaha selalu gunakan cara-cara terbaru untuk lebih efektif ya menghadirkan income-income yang baru. Oke, di sini yang pertama jangan stok barang kecuali yang sifatnya kering. Dan meskipun di stok penggunaannya tetap aja, contoh beras, deterjen, minyak, terigu kan bisa buat cemilan. Jangan stok yang mohon maaf banget sifatnya mie goreng, mie rebus. Nanti ujung-ujungnya anak-anak tuh ketika kita masak punya pilihan. Kalau budgetnya lebih atau bundanya emang bisa kuat gitu ya dalam menentukan batasan gak ada masalah. Tapi kadang-kadang jujur aja ya, Bunda pribadi juga tipikal yang ibu-ibu kadang-kadang ngelihat anak mukanya meles tuh kalah juga ya. Meles tuh bahasa apa ya? Melas, mohon maaf. Jadi kayak iba lah ya. Selanjutnya di sini mulai buka peluang usaha atau peluang income yang tidak menggunakan modal. Sekarang udah banyak banget jadi MLM, reseller, Shopee affiliate, pokoknya nggak usah ngegunain modal. Selalu ingat masukkan ke alam bawah sadar, relaksasi, fokuskan
kita sedang menekan arus kas pengeluaran. Jangan ada pengeluaran tambahan di luar kebutuhan apapun iming-imingnya. Mau bilang, oh ya kalau mau dapat ikan yang besar pancingannya juga harus besar. Iya, sekarang gak usah fokus dapat ikan yang besar, fokus aja dulu ikan-ikan kecil tapi bisa membantu kita dalam perekonomian dan kehidupan. Semangat! Milih Bun Ai nggak nih jadi ibu rumah tangga 2024 ya nggak? Semangat banget Bun Ai ya. Bun Ai memang kayak gini, apalagi yang udah pernah nge-zoom sama Bun Ai ya. Jauh lebih berapi-api kayaknya kalau nge-zoom ya. Oke, selanjutnya di sini adalah awali anak-anak sarapan berat ya dan miliki jadwal makan yang teratur supaya menekan nafsu jajannya. Yang ketiga belum deh, usahakan masak dalam jumlah sedikit tapi kering. Jadi itu membangkitkan nafsu untuk makan. Kenapa restoran selalu lebih menarik ya sama makanan di rumah? Itu dia. Karena restoran tuh kalau ada yang mesen masaknya sedikit-sedikit, jadi masih hangat sehingga tuh disajikan jauh lebih menggoda dibanding masaknya sekalian banyak terus diangetin lagi kan kalau dipikirin sebenarnya gasnya sama aja sih. Tapi ini menurut Bunda pribadi ya. Kalau teman-teman beda juga boleh. Nah, kalau ibu rumah tangga lebih seneng jajan ya, pastinya lah orang nggak masak. Kenapa anggota keluarga kok kayaknya lahap banget makan makanan kita sementara kita kayaknya ogah karena anggota keluarga kan nggak masak sementara kita tuh udah masak, jadi udah lelah terlebih dahulu lah bahasanya. Nah, selanjutnya di sini adalah selalu berusaha manfaatkan media yang ada. Jadi nggak cuma media sosial. Mungkin yang mau jadi konten kreator bisa manfaatkan media sosial juga atau media tanaman, nanam cabai, daun bawang. Receh, tapi itu bakal ngebantu banget kalau pas kita lagi butuh. Nah, jadi gitu deh teman-teman. Gimana nih? Kira-kira saran-saran dari Bun Ai perlu tambahan apa lagi sih? Bantu yuk teman kita dengan tuliskan saran terbaik kamu di kolom komentar. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita dalam mengatur rizkinya. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai dalam 4 kepribadian atur uang ala ibu rumah tangga. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi ya, sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Yuk kita kerapkan diri dengan follow IG keluarga _Bun Ai. Oke, ini aja bisa Bun Ai sharing di hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.